Ya, baik. Bapak-bapak semua, Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan pagi ini, ya, kita akan memaparkan presentasi tentang cloud computing yang mana merupakan tugas sesi ke-6 dari mata kuliah aplikasi komputer ya dari dosen kita Bu Etik yang ada di kelas MEKI ini. Kami dari kelompok karya semesta ya pada saat ini berarti kita akan presentasi untuk batch yang kedua ya. Kenapa batch yang kedua? Karena memang di karya semesta ini jumlah pesertanya belasan orang, sedangkan dari arahan dari Bu Etik ini hanya maksimum 5 orang, namun ya pada akhirnya kita bagi seoptimal mungkin supaya bisa terakomodir semuanya. Jadi saat ini kita kelompok karya semesta batch B. Ya. Dan tentunya untuk di pemaparan kali ini ya nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Nanti akan dipresentasikan setiap slide ya oleh masing-masing yang ada di Zoom meeting ini dan akan disajikan secara bergantian setiap slide-nya. Untuk itu kami akan mulakan ya. Kita mulakan bersama dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk selanjutnya silakan nanti dipaparkan ya. Mulai dari yang pertama, slide yang pertama. Ya, silakan dibacakan. Cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah suatu layanan jasa IT yang dilakukan oleh sebuah perusahaan di mana pengguna dari layanan tersebut tidak perlu menyiapkan perangkat sendiri karena telah disediakan oleh perusahaan tersebut. Layanan ini merupakan layanan yang berbasis internet dan semua kebutuhan akan dilayani menggunakan koneksi internet. Ya, jadi itu untuk cloud computing ya, ataupun bahasa lainnya adalah komputasi awan. Kemudian untuk slide berikutnya silakan. Jenis-jenis komputasi awan berdasarkan layanan ada SaaS ya, PaaS dan IaaS. SaaS itu end user, PaaS application developer, IaaS itu network arsitek ya. Ya, baik, jadi itu ada beberapa layanan ya dari komputasi awan. Kemudian dilanjutkan silakan. Baik, untuk SaaS, software as a service, SaaS adalah model di mana aplikasi ditawarkan kepada klien sebagai sebuah layanan jika sebuah aplikasi atau software disajikan kepada klien. Klien tidak perlu merawat dan melakukan update pada aplikasi tersebut. Tapi sebaliknya, jika provider hendak mengganti atau melakukan update pada aplikasi tersebut, kita hanya bisa mengikuti mereka saja tanpa bisa melakukan apa-apa. Inti pemikirannya adalah kita menggunakan software yang ada pada layanan provider. Dan provider harus menjaga kenyamanan kita menggunakan software tersebut, termasuk memikirkan tentang update keamanan dan infrastrukturnya. Ya, itu untuk SaaS ya. Jadi gambarannya akan dilanjutkan dengan slide berikutnya. Ya, terima kasih. Beberapa layanan SaaS dari komputer awan. Komputasi awan. Yang pertama itu Gmail, Hotmail, Microsoft Hotmail, Facebook, Twitter, Yahoo Mail, Instant Messaging, Google Tag. Ya. Jadi ini ada beberapa layanan SaaS ya, mulai dari email public, social network, dan instant messaging disampaikan tadi Pak Januar.
Kemudian berikutnya slide-nya, silakan. Saya Pak. Ya, silakan ya. PaaS, Platform as a Service PaaS, mirip dengan SaaS. PaaS juga menawarkan layanan aplikasi, hanya saja PaaS juga menawarkan platform yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi-aplikasi. PaaS juga sering disebut cloudware, dikarenakan kita mengakses platform tersebut via cloud computing. Ya, itu untuk PaaS ya. Jadi ada pengembangan dari SAS. Kemudian slide berikutnya. Beberapa layanan PaaS dari komputasi awan. Yang pertama Amazon Web Service, Cloud Foundry, Windows Azure, dan OrangeScape. Ya, itu ada beberapa contoh layanan dari PaaS. Kemudian silakan berikutnya. IaaS, Instructor as a Service. Layanan ini menawarkan infrastruktur dan hardware pada pengguna seperti storage, processing power, memori, dan peralatan networking. Infrastruktur ini juga bisa ditambah atau tergantung paket sewa dan bayaran sesuai kebutuhan pengguna ya. Nah, ini yang ketiga ya, tadi sudah SAS, kemudian PaaS, nah sekarang adalah IaaS. Ya. Kemudian tayangan berikutnya. Baik, selanjutnya yaitu ada beberapa layanan IaaS dari komputasi awan, yaitu Google Computer Engine, ada HP Cloud, ada Terramark, ada Rackspace Cloud. Ya, itu ada beberapa contoh layanan ya. Kemudian di tayangan berikutnya, silakan. Terima kasih. Sistem kerja. Dari servers, laptop, phone, tablet, desktop. Di dalamnya ada monitoring, content, application, collaboration, communication, finance, object storage, identity, runtime queue, database, komputer, block storage, network. Itu ada di dalam plafon infrastruktur yang disebut cloud computing. Ya, demikian untuk sistem kerja cloud computing. Di dalam prosesnya terlibat beberapa proses, di mana usernya bisa terdiri dari beberapa perangkat. Kemudian di tayangan slide berikutnya, silakan. Syarat komputasi awan. Yang pertama adalah one demand self-service, pelayanan mandiri dari sendiri saat diperlukan. Kemudian resource pooling, resource menyatu. Selanjutnya mutual service, layanan pengukuran. Dilanjutkan dengan rapid elasticity, elastisitas cepat. Broad network access, akses jaringan yang besar. Ya, itu jadi beberapa syarat untuk komputasi awan ya, sebagaimana yang disampaikan. Kemudian di slide berikutnya. Karakteristik komputasi awan itu agility atau kecepatan, yaitu perkembangan user untuk dengan cepat dan murah untuk kemajuan teknologi dan infrastruktur, yaitu cost ataupun biaya ya, mengurangi biaya ataupun modal. Device and location independence atau alat dan kebebasan lokasi tempat,
yaitu memungkinkan pengguna untuk mengakses suatu sistem menggunakan sebuah web browser tanpa melihat lokasi, multi-tenance atau sewa menyewa besar, memperbolehkan pengguna berbagi sumber dan biaya melampaui sebuah kelompok penggunanya. Jadi ini ada beberapa ciri ataupun karakteristik dari sebuah komputasi awan. Kemudian untuk tayangan berikutnya silakan. Untuk kelebihan komputasi awan, yang pertama simple ya. User tidak diharuskan untuk tahu banyak tentang IT. Yang keduanya IC, mudah diatur, mudah diawasi, dan terhubung dengan satu cloud. Yang ketiga, efisien. Pengguna dapat memilih layanan sesuai kebutuhan dan membayar sesuai layanan yang digunakan. Ya, itu adalah kelebihan dari komputasi awan. Kemudian tayangan berikutnya silakan. Masih lanjutannya tadi ya, ini masih sambungan dari kelebihannya, silakan. Baik, untuk lanjutan yang tadi, yaitu pertama, compatible, mudah diakses selama terhubung dengan internet. Selanjutnya yaitu low cost, pengguna tidak perlu menyediakan infrastruktur sendiri, sehingga tidak membutuhkan banyak biaya. Selanjutnya yaitu layanan tanpa henti atau 24 jam. Simpan dalam satu server terpusat dan sudah pasti ada backup-nya. Demikian. Ya, jadi itu ada beberapa. Kemudian di tayangan berikutnya. Ya, kelemahan komputasi awan. Service level, setiap layanan memiliki kemampuan yang berbeda. Selalu ada batasan tergantung dari service yang kita gunakan. Selain itu, cloud provider bisa saja tidak konsisten dengan performance dari application atau transaksi. Ya, itu untuk kelemahannya ya. Kemudian berikutnya, masih lanjutan yang tadi. Lanjutan daripada kelemahan yang adalah privasi. Dengan menggunakan cloud, maka data kita disimpan di dalam server, di mana server tersebut bukanlah milik kita. Cloud provider bisa saja mengakses data milik Anda tanpa sepengetahuan Anda. Ya, itu untuk privasi juga menjadi salah satu potensi ya untuk kelemahannya. Tayangan berikutnya, silakan. Perusahaan pengguna cloud computing harus memperhatikan regulasi dari bisnis yang dia miliki. Dalam hal ini, secara teoritis, cloud service provider diharapkan dapat menyamakan level compliance untuk penyimpanan data di dalam cloud. Namun, mengingat bahwa cloud masih relatif muda, pemilik data diharapkan untuk berhati-hati dalam hal penyimpanan data ini. Ya, jadi itu juga menjadi potensi kelemahannya. Kemudian berikutnya. Potensi kelemahan lanjutannya data ownership, mengacu pada risiko kehilangan kepemilikan data. Begitu data disimpan dalam cloud, pengguna harus siap kalau suatu saat harus kehilangan data yang disimpan ke dalam server cloud jika server sedang dalam masalah. Nah, ini juga menjadi kelemahannya. Dan ini ada slide yang terakhir, silakan. Baik. Data mobility yang mengacu pada kemungkinan share data antar cloud service dan cara memperoleh kembali data jika suatu saat user melakukan proses terminasi terhadap layanan cloud computing. Demikian. Ya, jadi itu juga menjadi salah satu potensi kelemahan dari cloud computing ya. Kita sudah masuk kepada slide yang terakhir. Semoga nanti dengan pemaparan ini ya, pemirsa termasuk Bu Etik berkenan dengan apa yang kita sampaikan.
Dari Bapak-Bapak, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan, silakan sebelum kita tutup untuk presentasi kali ini. Cukup, Pak. Cukup, Cukup. Pak. Baik. Ya, demikian untuk pemaparan pada sesi kali ini ya. Semoga kita dapat terus berupaya untuk bisa dapat mengimbangi dalam perjalanan kuliah kita di MEK ini ya. Demikian untuk pemaparan Amin. kita pada pagi ini. Nanti kita tutup dulu untuk presentasi. Nanti beda lagi. Untuk presentasi kali ini, mari kita tutup saja ya. Kita sempurnakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu ya untuk share screen-nya. Terus Pak itu silakan di stop rekamannya.